barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita soleh tak solehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wal qadatil abraril ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla Rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari baik yang hadir di rumah mengaji Azam Pekanbaru ini ataupun menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita sama-sama duduk di sini, mudah-mudahan menambah iman dan ketakwaan, dan semoga majelis ini menjadi saksi kita di akhirat yang meringankan. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesempatan dan rahmat yang diberikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu, saudara-saudari, alim ulama, cerdik pandai,
selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, anak istri dan keturunannya, para sahabat yang senantiasa setia bersamanya, para tabi'in, Waalaikumsalam warahmatullahi, dan siapapun yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat. Ma'asyiral kiram, masih bersama al-usul allati bana 'alaiha ashabul hadis da'watahum ila Allah, landasan-landasan pokok dakwahnya ahli hadis kepada Allah tabaraka wa taala. Masih al-aslul awal at-tauhid, kita sampai pada muhimmat tauhid al-uluhiyah, yaitu aplikasi penting tauhid al-uluhiyah. Di antaranya masih berkisar tentang at-tawassul ila Allah, tawassulan masyru'an wa tawassulan mamnu'an, yaitu bertawassul kepada Allah dengan cara yang disyariatkan dan bertawassul dengan cara yang tidak disyariatkan. Dan pada pembahasan sebelumnya sudah disebutkan beberapa contoh yang tidak disyariatkan, seperti bersumpah atas nama selain Allah, atau meminta kepada Allah dengan zat atau dengan kehormatan serta ketokohan, kedudukan orang-orang saleh, baik nabi maupun wali, dan betapa hal-hal tersebut telah menjerumuskan umat-umat sebelum kita, seperti yang dijelaskan dan yang akan dijelaskan lagi insyaallah ta'ala. Kita berhenti pada perkataan yang dinukil dari Imam As-San'ani dalam kitabnya Tathhiru al-I'tiqad, membersihkan akidah. Jadi bukan hanya sekedar mengokohkan, tapi membersihkan, karena kalau tak dibersihkan walaupun kokoh belum tentu berguna. Nah, jadi kita membersihkan akidah dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kotornya dengan apa? Dengan berbagai pemikiran dan perasaan manusia yang dimasukkan ke dalam agama atau keyakinan atau akidah. Beliau kemarin menyebutkan, di antara yang beliau sebutkan adalah wan nazru bil mali 'alal mayyiti wa nahwi, yaitu bernazar dengan harta kepada si mayit dan seumpamanya, wan nahru 'alal qabri, atau menyembelih di atas kuburan, tentu saja kuburan keramat ya, kuburan wali. Kalau tidak, apa nyembelih di situ? Nah, wa tawassulu bihi, dan bertawassul kepadanya, yaitu kepada kuburan, maksudnya orang yang ada di kuburan. Wa talabul hajati minhu, atau meminta hajat kepadanya. Huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al-jahiliyah, itulah yang pada hakikatnya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Wa innama kanu yaf'alunahu, mereka hanyalah, bedanya hanyalah mereka melakukan itu, yaitu minta, bernazar dan sebagainya, minta hajat dan sebagainya kepada orang-orang yang ada di kuburan atau yang sudah mati. Lima yusammunahu wathanan wa sanaman, mereka menamakannya wathan, yaitu patung, wa sanaman, dan berhala. Jadi dulu orang tu menyebutnya wathan wal sanam. Wa fa'alahu al-quburiyun, dan para pemuja kuburan hari ini, maksudnya di masa beliau dulu, As-San'ani rahimahullah, beliau mengatakan, dia hidup di abad 12 Hijriah,
Wa fa'alahul quburiyun, para pemuja kuburan, kuburiyin, melakukan itu lima yusammunahu waliyan, kepada apa yang mereka sebut wali. Jadi kuburan wali, wa qabran atau kuburan, wa mashhadan atau mashhad. Kalau mashhad ini banyak digunakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yaitu kuburannya disebut dengan mashhad. Intinya tempat menyaksi atau mempersaksikan kecintaan kepada Ahlul Bait misalnya. Maka ada Mashhad Al-Husain. Makanya di mana-mana negara mereka membangun Al-Husainiyat, yaitu tempat pemujaan terhadap Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Wal asma la athara laha, nama tak ada pengaruhnya. Wala tughayyirul ma'ani, tak merubah makna yang terdapat atau hakikat yang ada di dalamnya. Daruratan lughawiyah, baik secara bahasa langsung, wa aqliyah dan secara logika, wa syar'iyah dan secara syar'i. Misalnya riba disebut dengan bunga, haram dia? Enggak. Riba tetap busuk sekalipun namanya bunga. Zina tetap terlaknat walaupun namanya pelakunya pekerja. Titik-titik komersial. Ya, kan komersial itu kan berdagang kan? Berdagang itu kan sumber rezeki, kan itu. Tapi dirubah pun namanya. Kalau dulu maaf namanya pakai L, sekarang pakai P. Jelas ya? Tidak usah diteruskan, saya tuh paham sendirilah. Nah, awalnya Z, huruf paling terakhir kan. Nah, akhirnya di L, itu jadi P, S, K, pekerja komersial. Tidak merubah hakikat, walaupun nama dirubah. Kuburan yang diagungkan, dikeramatkan dan dikultuskan, walaupun dinamakan dengan wasan, patung atau sanam berhala, dan sekarang dinamakan dengan mashhad, tempat mempersaksikan cinta dan pemujaan, atau disamakan dengan kuburan keramat dari kata karamah, atau kuburan wali, tidak merubah hakikatnya, sama mengkultuskan selain Allah tabaraka taala. Masya Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan kalau tambah lebat selesai kita ngaji, kan rahmat itu. Cepat, belum selesai tapi sudah bisa selesai, itu rahmat juga itu kaum muslimin dan muslimat. Doakan aja cepat dan lebat. Ma'asyiral kiram, ini rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'an. Kaum muslimin, jadi secara logika, secara bahasa, secara syar'i tak merubah hakikat. Ubahlah namanya, tetapi hakikatnya sama, yaitu memuja selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi dalam Al-Musnad. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dan dari jalan Al-Humaidi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih dan At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam,
Jangan kalian menitra saya. Al-itra'u huwal madhu bil batil. Al-itra' itu adalah memuji dengan cara yang batil. Gimana cara yang batil? Seperti orang memuji Isa menjadi anak Tuhan. Padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Mereka apa maksudnya menjadikan anak Tuhan? Supaya naik kastanya. Dari kasta manusia menjadi kasta ilahi. Apa kastanya? Tanyalah, bukan status saja. Ya, nah. Ini strata sosialnya, yaitu tingkatannya. Jadi dari awalnya hanya bersifat nasut, hanya unsur manusia yang ada padanya, dengan diangkat jadi anak Tuhan menjadi ada unsur lahud. Tambah tak joleh. Nasut dari nas, yaitu unsur kemanusiaan. Lahud unsur ilahi. Jadi ada titisan ilahi pada Isa alaihis salam. Menurut tuan-tuan dan puan, mereka ingin menyanjung atau tidak? Menyanjung kan? Ingin mengangkat derajat Nabi Isa alaihis salam. Tetapi ini dinamakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai itra', yaitu memuji dengan cara yang batil. Demikian juga kalau kita memuji Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan pujian yang berlebihan pula, sampai-sampai kita menyandingkannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti pernah seorang jariyah, seorang hamba sahaya kecil perempuan, pernah orang-orang dari kalangan Ansar menyanyikan atau menyenandungkan, bersama kami Nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, Nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Coba yang kaum muslimin mana? Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Nabi SAW melarang itu. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah, dan seterusnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la tutruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan. Kultus itu adalah memuji dengan cara yang tidak benar. Itu namanya mengkultuskan. Seperti orang-orang Nasrani mengkultus Isa ibn Maryam alaihissalam, alaihi wa ala ummihi salam. Innama ana abduh, saya ini hanya hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi SAW bahkan disebut dengan dipanggil Sayyiduna saja. Ini jadi sering menjadi tuduhan bahwa orang-orang Wahaboy ini yang tidak mau menyebut Nabi dengan Sayyidina. Kapan pula sering kita sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Sayyiduna ternyata bukan itu gelar yang paling utama bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Gelar yang disebut oleh Allah dan Rasulnya yang lebih hebat dari itu bukan itu, tetapi adalah Abdullahi wa Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Maka dalam tahiyyat yang jadi juga jaring perselisihan antara kita, kadang Nabi di antara doanya atau yang disebutkan dalam at-tasyahhud adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh yang lebih tinggi. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Nabi tak ajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lebih tinggi itu daripada kalimat Sayyiduna. Maka Nabi SAW ketika dipanggil oleh seorang sahabat, ya khairal bariyah, ya khairal bariyah,
Walaupun beliau adalah khairul bariyah, la syak. Ya, tidak ragu kita bahwa Nabi adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala. Tetapi Nabi tidak mau dipanggil ya khairul bariyah. Bahkan ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, di masa Nabi masih hidup, ini tolong kalau tuan-tuan ada yang tahu kasih tahu saya belum mengetahui sahabat sering memanggil Nabi SAW dengan panggilan ya Sayyidana. Ini kalau ada yang tahu tolong bagi tahu. Ya, saya tidak bisa mengklaim tahu semua, tidak. Ya, walaupun sebagian bilang macam tahu semua aja kan dia, bukan. Tuan-tuan nuduh saya sembarangan aja. Janganlah sembarang nuduh kawan. Saya tidak pernah mengatakan saya mengetahui segala sesuatu, kan sering saya ulang-ulang perkataan imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Ingat, catat itu ya. Ini tuan-tuan kadang motong video tidak di sini dipotongnya. Ya, seolah-olah saya tahu semua. Padahal saya sudah ulang-ulang. Nabi kita, imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam Ar-Risalah dengan nasnya, la a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan, saya tidak tahu seorang pun ulama yang berilmu tentang sunnah, yuhitu bi jami'is sunan, yang menguasai seluruh sunnah Nabi, yang menguasai seluruh sunnah. Makanya tidak ada istilah kalau tidak ngaji sama Ustaz Dasman tidak ahli sunnah, antum keliru besar. Nah, ini yang masalah kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau kalau hadisnya tidak diketahui oleh syekh, misalnya Al-Albani bukan hadis, antum tarik lagi, itu keliru besar. Karena Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Yahya ibn Ma'in, bertemu dengan Ishaq bin Rahuyah, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, bertemu dengan Waqih ibn Jarrah, bertemu dengan Yahya ibn Sa'id, bukan Yahya Ma'ali, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, dan ratusan lagi ulama-ulama penghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, saya tidak mengenal seorang pun ulama yang menguasai sunnah, menguasai seluruh sunnah Nabi SAW. Sebagaimana beliau juga mengatakan, tidak satu pun orang Arab yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi SAW, dan tidak ada yang menguasai sunnah seluruhnya kecuali Nabi SAW. Ini mukjizat, karena kalau dia tahu seluruh sunnah berarti di posisinya sama dengan Rasulullah SAW. Di sini pula kita dengan tegas mengatakan tidak boleh taklid buta kepada siapapun, baik bersifat golongan maupun bersifat perorangan, mesti dengan ilmu, kecuali orang-orang yang tidak mau berilmu atau orang awam yang tidak sanggup menuntut ilmu. Tapi yang berilmu tidak boleh taklid. Nah, kalau ada yang mewajibkan taklid mesti berikut mazhab Hanafi misalnya, orang India mesti Hanafi, orang Maroko mesti Maliki, orang Asia Tenggara mesti Syafi'i. Ini mengangkangi fatwa para imam mazhab itu semuanya. Mereka semuanya melarang taklid buta kepadanya. Allah musta'an. Tapi walaupun demikian banyak ulama-ulama besar kontemporer yang mendukung itu. Ya, ulama besar kontemporer yang mendukung itu. Mesti pilih salah satu mazhab, kalau tidak kacau agama. Subhanallah. Ya, seolah-olah zaman Nabi kacau agama karena tidak ada mazhab. Sebelum ada mazhab ini kacau agama Islam. Ini sebenarnya kerancuan yang sering terjadi walaupun lahir dari orang-orang besar. Karena orang besar juga kadang-kadang tergelincir, seperti kata penyair atau kata orang tamsil, likulli farisin kabwah wa likulli alimin afwah. Apal? Enggak ya? Likulli farisin kabwah wa likulli alimin hafwah. Setiap
ahli penunggang kuda itu sekali-kali terperosok juga. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali terjatuh juga. Dapat anda nengok tupai jatuh? Saya dah sering, pasalnya di kampung. Rugi tuan-tuan di kota, tak pada nengok tupai. Nah, iya. Dulu di kampung tuh sering kita nengok tupai itu. Dulu ada pula jerat tupai. Kok sampai ke tupai pula kaji. Tuan-tuan, ini masalahnya tentu senang mendengar cerita kayak gitu. Cuma Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, walaupun banyak yang membela dan biasa, karena setiap alim itu ada zallahnya, ada tergelincirnya, dan sayang seperti kata Imam Sulaiman At-Taimi, zallatul alim zallatul alam. Bila seorang ulama tergelincir, banyak dunia yang tergelincir dibuatnya, banyak dunia yang tergelincir. Oleh sebab itu kita dilarang mencari-cari rukhsahnya para ulama, sebab kalau kau cari-cari rukhsah para ulama, kata beliau juga, akan terkumpul pada dirimu keburukan semuanya. Dicari yang paling lemah pendapat, semua tentu keburukan untuk kita. Seluruh pendapat yang marjuh kita ambil, bukan yang rajih. Padahal kita disuruh untuk menjadi mencari yang terbaik. Ini kadang ada kaedah, bukan yang penting bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Ini tidak sesuai dengan kaedah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik? Makanya kita harus punya cita-cita menjadi yang terbaik. Walaupun tidak tercapai, tapi pasti berbuat baik. Tapi kalau yang penting asal buat baik aja lah, walaupun kadang tidak baik dianggap juga baik. Ini langkahnya lambat. Makanya kita harus punya obsesi yang terbaik. Jelas kan? Wa fi kullin khair. Yang buat baik pun ada kebaikan, tapi kita harus punya obsesi, bukan sepenting siapa yang terbuat yang baik, yang terbaik tidak. Tapi yang bukan siapa yang berbuat baik, yang kita cari adalah bisa menjadi yang terbaik. Ini yang disuruh oleh Nabi alaihissalam. Makanya kalau minta misalnya surga, minta al-firdaus al-a'la, minta surga firdaus. Nah, dapat surga firdaus. Supaya apa? Supaya motivasinya lebih tinggi. Sama juga nak cari bini, cari yang paling baik. Dapat setengah jadilah. Gitu, dia setengah baik. Tapi enggak, yang penting asal perempuan aja, kecewa antum nanti di belakang hari. Makanya jangan hanya sekedar perempuan, demikian juga cari suami dan seterusnya. Baik, baru satu hadis ya. Wal itra'u, seperti yang dikatakan tadi, itra' itu adalah menyanjung dengan cara yang batil. Menyanjung dengan cara yang batil, berlebihan. Wa inzaluhu sallallahu alaihi wasallam manzilatan fawqal manzilati allati anzalahu Allah taala iyaha, dan memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tempat atau posisi yang Allah dudukkan dia di situ. Ya. Nabi sudah disanjung oleh Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sanjungan sangat banyak terhadap Nabi. Tapi walaupun demikian posisinya tetap hamba Allah. Hamba Allah berarti tak punya kuasa apapun seperti kekuasaan Allah. Maka minta ampun dosa jangan ke Nabi, tapi minta ke Allah yang memiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta hajat jangan minta ke Nabi, tapi mintalah kepada Allah yang menciptakan Nabi. Minta jadi cerdas jangan minta ke Nabi, tapi mintalah kepada Allah yang sudah mencerdaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau antum minta ke dia berarti memposisikan Nabi lebih dari posisi yang Allah berikan kepadanya. Wallahu musta'an. Maka boleh muji Nabi, bukan boleh lagi, dianjurkan. Dianjurkan kita memuji Nabi alaihi salatu wassalam, tapi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan sehingga memposisikannya lebih dari posisi yang Allah turunkan. Makanya Nabi ketika pernah dipanggil ya khairal bariyah, dia bilang bukan saya
khairul bariyah itu zaka Ibrahim alaihissalam. Itu yang khairul bariyah. Kenapa dia sebut Ibrahim? Ibrahim kan sudah mati dia. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi alaihissalam tidak senang kalau dipuji secara berlebihan. La tutruni, jangan kalian berlebihan memuji saya seperti orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa alaihissalam. Terlalu sempit. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya waktu sudah habis. Oh belum? Maksudnya waktu sudah masuk? Enggak juga? Sudah masuk. Baik. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. Jadi penulis menjelaskan al-itra adalah mengkultus di sini maksudnya ada al-madhu bil batil, sampai memposisikan Nabi di posisi yang melebihi yang Allah tempatkan. Minal mubalaghati fihi, di antaranya berlebihan terhadap Nabi ila haddi du'aihi, sampai berdoa kepadanya. Wal istighatsati bihi, dan beristighatsah kepadanya. Wat tawassuli bihi 'ala Allah, dan bertawassul dengan Nabi kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini semuanya tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu fi muamalati salihin thalathatu aqsam. Masyarakat itu pada umumnya dalam berinteraksi dengan orang-orang saleh itu terbagi tiga. Pertama, ahlul jafa, orang yang tak mau peduli terhadap ulama. Alladzina yahdimuna huquqahum, orang yang tidak memberikan hak yang mesti mereka berikan kepada ulama. Ya, mereka menyamakan saja antara ulama dengan bukan ulama. Wala yaqumuna bihaqqihim minal hubbi wal muwalati lahum, mereka sama sekali tidak memberikan hak mereka berupa cinta dan loyal kepada ulama. Wat tauqir wat tabjil, menghormati dan memuliakan. Ini mungkin pada hari ini banyak sekali, ya. Ketika ulama misal berfatwa, banyak pula yang mengomentari fatwa itu, bahkan menggoreng dan mengompori, tapi itu digoreng kan, digoreng fatwa itu untuk menjatuhkan para ulama. Ya subhanallah, ini ramai. Apa sebab? Karena orang tidak tahu nilai ilmu, makanya mereka tidak menghormati ahli ilmu, karena mereka tidak paham nilai ilmu itu, tidak pernah diajarkan. Maklumlah pendidikan kita pada umumnya tidak memposisikan ilmu ulama itu sebagai ilmu yang tertinggi, tetapi ilmu yang tertinggi. Tahu kan, ilmu yang tertinggal. Jadi kalau jadi ulama, kamu nanti terbelakang, miskin, masa depan tak menjanjikan, dan lain sebagainya. Kalau bahasa kampung dari jari buya buntie, itu masih ingat buya buntie kan, bahasa kampung. Sehingga orang tak memberikan penilaian apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat, sebagai contoh saja, saya lihat di sebagian grup, misalnya di dalamnya grupnya para cendekiawan, para ustadz, para buya, dan seterusnya. Ketika misalnya di antara anggota grup misalnya diangkat jadi pejabat kepala dinas, masya Allah, itu apresiasi dari anggota grup luar biasa, hebat, mantap, mantul, mantap, dan sebagainya, semua komentar. Tapi ketika prestasi itu di bidang agama, ada komentar tapi satu dua, dan sayang ada juga yang komentar miring. Komentar miring. Nah, subhanallah, kalau begini harga dan nilai ilmu di kalangan orang-orang yang kita harapkan menghargai ilmu, hanya seperti ini, lebih menghargai prestasi olahraga, lebih menghargai prestasi seni, lebih menghargai prestasi nyanyi, lebih menghargai prestasi jabatan politik dan sebagainya. Lalu di mana kita nak mengharapkan penghargaan dari orang yang sama sekali tidak mengerti ilmu agamanya? Pasti tidak akan menghargainya. Padahal tuan-tuan dan puan tahu sendiri, bagi kita yang sudah tahu bahwa ilmu, mohon maaf ya, antum mempelajari ilmu duniawi ini, kalau tak dibarengi dengan ilmu agama, tak ada masuk surga dengan itu. Ya, kosong di agama sama sekali kan, tak tahu mentauhidkan Allah, tak tahu ibadah yang benar, tak tahu ikhlas dan sebagainya.
Tidak berguna. Tetapi kalau seandainya antum tahu beribadah dengan ikhlas, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak pandai bikin jembatan, tapi naik jembatan kan pandai. Ya enggak pandai bikin pesawat, tapi membeli pesawat kan bisa. Alhamdulillah. Sama juga hasilnya. Berapa banyak orang yang bikin tapi tidak bisa naik. Lebih banyak orang tidak bikin tapi bisa naik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan sering, mohon maaf ini kadang-kadang tapi agak sensitif sedikit ini. Saya takut pula tuan-tuan salah menilai saya nanti. Tidak takut. Saya menilai anda salah nantilah. Soalnya kadang-kadang bisa salah tafsir. Allah musta'an. Tapi penasaran nampaknya. Penasaran nampaknya ini. Alah dah, silakan nak salah tafsir ya sebutkanlah. Iya, semoga tidak salah. Kadang-kadang saya terus terang malu menyebutkan itu. Tetapi ini kenyataannya. Ketika pernah menjabat jabatan tidak terlalu tinggi deh, tinggi-tinggi dikit. Ya. Ada semacam ketidakadilan atau salah persepsi. Kalau misalnya di kegiatan, sifatnya kegiatan seminar, dialog dan sebagainya, bahkan sampai ke ceramah misalnya. Ini udah mulai curiga nampaknya. Disebut nama ceramah mulai curiga tonton. Dan kalau mohon maaf nih, saintis misalnya yang diundang, profesor sama profesor di bidang sains. Misalnya dikasih honor 5 juta, sebagian pejabat kita itu mengatakan itu masih sedikit. Masih dikit. Pasalnya sains. Itu kan. Tapi kalau sempat diundang Ustadz Kiai Haji misalnya, dah sepuh pula tuh, dikasih 2,5, banyak tuh. Padahal yang memutuskan ini notabene juga orang-orang agamis gitu, orang-orang beragama gitu. Jelas ya? Jangan salah sangka enggak? Nah, jadi saya ketika diberi kesempatan memimpin, saya pun berusaha untuk tidak seperti itu. Berusaha, tapi kan kadang-kadang kan kemampuan, ibarat kata Pak Menteri Agama dulu, Pak Maftuh, keinginan hati nak memeluk gunung, apa daya piti tak ada. Duit tak ada. Jadi sebenarnya di sini apresiasi itu, tuan-tuan mohon maaf ya, kadang-kadang di dalam bayar uang sekolah misalnya, nyekolahkan anak, ada pernah kasus gitu, anaknya baru daftar kedokteran di Unpad, jadi bayar harus kontan. Iya, uang muka istilahnya itu ya, 240 juta tuh set, korting tuh set. Nah, korting tapi tidak bisa diansur. Dah murah tuh set. Orang biasa 400, kita bisa 240 juta. Oleh sebab itu Ustaz, jadi yang adiknya ini kan masuk pondok, yang 10 juta kalau bisa diansur loh Ustaz. Yang 10 juta ke pondok tuh mahal itu. Yang kuliah kedokteran 240 juta murah. Lalu saya pikir-pikir, padahal mohon maaf, kalau sempat abangnya jadi dokter, dia yang jenguk pasien atau dia yang tunggu pasien? Dia yang nunggu atau nengok? Nunggu pasien. Sebab kalau dia yang jenguk pasien, beda hitungnya. Iya kan? Beda, macam tak tahu aja tuan-tuan. Nah.
Dia yang nunggu pasien, pasien yang antri di luar, antri kadang 2 jam, ketemu dokter kadang-kadang 5 menit. Itu pun dokter yang nanya, apa sakit pak katanya. Iya kan, di sini kepala bagian mana katanya, tunjuk sini katanya, kapan sakitnya dan sudah gimana, akhirnya baru tempelkan ini. Habis tulis resep yang tak bisa dibaca oleh siapapun, rahasia antara dokter dengan apoteker gitu. Saya tidak tahu apakah sengaja tidak boleh dibaca tulisan dokter ini. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, itu rahasia mereka. Jadi bayar, berapa bayarnya? 5 menit tadi berapa bayar? 200, anggaplah 100 dulu ya. Dalam 2 jam dia tugas, bagi 5 menit berapa? Hitunglah cepat. Berapa? Iya, 120 apa sayang? Kali 100.000. Ayo cobalah. 12 juta. Betul kan? Betul? 20 juta sejam orang yang datang kepadanya. Kalau 2 jam dan seterusnya. Ini adiknya yang masuk pondok sempat jadi ustaz. Dia yang nunggu pasien atau dia yang jenguk pasien? Dia yang jenguk pasien. Perginya 3 jam, pulangnya 3 jam, ngaji 1,5 jam, ngobrol 2 jam. Iya kan, banyak konsultasi lagi kan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mohon maaf. Belum lagi kalau kadang traktir kawan pula kadang. Nah, karena kalau jauh mesti bawa pendamping gitu. Kadang pendamping dikira itu ustadznya. Karena pendamping lebih gaya dari ustadz kena. Kasihan kaum muslimin dan muslimat. Jadi penghargaan itu, ya sebenarnya kan ustadz kan dituntut ikhlas, itu masalahnya. Dokter tak dituntut ikhlas. Oleh sebab itu kaum muslimin, saya pernah memperjuangkan itu gitu. Ketika saya yang jadi pimpinan, ya saya berusaha untuk mengapresiasi, ya minimal korp saya lah, korp para ustadz gitu. Jadi kita di posisi kita harus menentukan kebijakan. Sebab sebenarnya tadilah ustadz ini suruh ikhlas. Padahal sebenarnya pandangan masyarakat, bagaimanapun animo masyarakat, tidak bisa dipungkiri. Dia akan melihat kalau jadi ustadz pakai motor terus, kalau jadi dokter pakai mobil terus. Akhirnya mau sekolah di mana anak? Mau jadi ustadz apa jadi dokter? Jadi dokter. Itu hajar tuh, sangat natural, sangat fitrah. Tapi coba nak jadi ustadz, nak jadi dokter, mobilnya sama bagus, ngutang juga, nah, misalnya. Pasti akan berimbang-imbang lah. Makanya kaum muslimin dulu tidak sekarang nih. Dulu kalau anaknya pinter-pinter, mudah diatur, dan PT ada, duit banyak, masuk sekolah profesional. Nak ke perbankan, nak pertanian, nak bangunan dan sebagainya. Tapi kalau sadur mulai tongko-tongko, tahu tongko, susah diatur, boku-boku, tahu boku, bengak-bengak, ya, atau miskin, tak ada duit, baru masuk pesantren. Dulu, sekarang kan tak lagi, ada juga dikit. Iya, ada dikit, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimah, wajarlah kebanyakan orang sekarang ini tidak menghargai ulama. Tidak menghargai ulama. Makanya ini golongan pertama ini. Kayaknya ini yang dominan. Ini yang dominan di sebagian tempat. Yang kedua, wa ahlul ghulu. Yang kedua adalah orang-orang yang berlebihan pula menghormati ulama.
Dia sampai subhanallah, kalau tuan-tuan tahu, sampai mereka sanggup memakan kotorannya. Sampai ada. Sampai sanggup menyerahkan anak dan istrinya kepada kiainya. Ada. Ya. Tapi tuan-tuan semoga tidak pernah nengok dan mendengarnya. Tapi ada. Ini berlebihan. Bahkan sampai memposisikan ulama lebih tinggi dari Nabi SAW. Itu ada. Nas'alullah as-salamah. Alladzina yarfa'unahum fawqa manzilatihim allati anzalahum Allah biha. Yang mengangkat ulama tinggi-tinggi lebih dari posisi yang Allah letakkan pada mereka. Yang ketiga adalah wa ahlul haqq, yaitu ahlul haqq. Alladzina yuhibbunahum, yang senantiasa mencintai ulama, wa yuwalunahum, dan loyal kepada mereka, wa yaqumuna bihuquqihimul haqiqiyah, dan memberikan hak kepada mereka yang mesti mereka dapatkan. Mesti didahulukan selangkah, mesti jadi tempat bertanya, bukan dibelakangi, bukan direndahkan. Walakinnahum yubarraun aw yabrauna minal ghuluwi fihim, tapi mereka berlepas diri dari berlebihan kepada mereka. Waddi'a ismatihim, apalagi mengklaim ulama itu maksum dari kesalahan. Inilah ahlul haqq. Ini yang disebutkan atau diriwayatkan dari Harmalah ibn Yahya at-Tujibi, murid imam kita Asy-Syafi'i. Apa jawaban? Perkataan Harmalah, Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Imam Asy-Syafi'i sangat kita cintai, tetapi kebenaran lebih kita cintai. Nah, inilah cinta yang adil itu. Syafi'i kita hormati, Syafi'i kita posisikan tinggi, tapi tak boleh berlebihan dalam meninggikannya. Tak boleh berlebihan dalam meninggikannya sehingga kita katakan tak pernah salah atau semua hadisnya mesti sahih. Tak. Karena secara kajian yang disebutkan dan dikaji dari ulama-ulama selainnya, bahwa di antara dalil yang beliau sebutkan ada juga yang lemahnya, dan istinbat yang beliau sebutkan dibanding istinbat ulama yang lain ada juga yang lain lebih kuat daripadanya. Oleh sebab itu kita juga seperti itu. Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Bahwa Asy-Syafi'i kita cintai, kita doakan. Kalau bisa seperti Imam Ahmad rahimahullah, kuntu ana ad'u lisy-Syafi'i bi salati mundu 40 sana. Kata Imam Ahmad, murid setianya Imam Syafi'i, saya senantiasa mendoakan Syafi'i dalam salat sejak 40 tahun yang lalu. Subhanallah. Ini balasan yang luar biasa atas jasa ilmu yang dia dapat dari gurunya. Karena Asy-Syafi'i bukan hanya sekedar memberi ilmu, tetapi lebih daripada itu mengajarkan adab yang luar biasa. Silakan dibaca Adabus Syafi'i li Ibn Abi Hatim atau Manaqibus Syafi'i li Al-Baihaqi. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Tapi tak ada Imam Syafi'i sampai-sampai berdiri menunggu kedatangan Nabi SAW. Kalau ada dalam buku berarti dipalsukan riwayatnya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu musta'an. Karena ada yang mengklaim Imam Syafi'i ia bisa menghadirkan Nabi alaihissalatu wassalam dengan bersalawat, lalu berdiri tiba-tiba datang Nabi dalam keadaan hidup seperti biasa. Kalau gitu saya mau belajar sama orang seperti itu, sebab mereka sahabat, awak jadi tabi'in. Ya kan? Lumayan lah kan, masuk ashabul qurunil mufaddalah. Ya, termasuk orang-orang yang masuk generasi terbaik. Mereka sahabat karena bertemu Nabi. Awak bertemu mereka sebagai tabi'in. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin dan muslimat, ini kelucuan dan banyolan yang biasanya juga memang dari ahli-ahli dongeng, dongeng. Dan banyak riwayat yang dikait-kaitkan dengan imam-imam yang 4.
Seperti perkataan sebagian mereka yang mengatakan bahwa Imam Malik itu ahli pemain biola, Masya Allah. Padahal yang sahih dari Imam Malik seperti dalam Al-Mudawwanah bahwasanya tidak ada yang mainkan alat musik di tempat kami dulu kecuali orang-orang fasik. Lalu antum menisbatkan Imam Malik main biola. Besok-besok ada lagi Imam Malik punya karaoke. Tapi karaoke Islami nanti. Jadi kalau ada memang ada bukunya ada, tapi tidak bersanad sampai kepada Imam Syafi'i, hanya dinisbatkan ke Imam Syafi'i secara dusta. Apa sebab? Orang kalau dengar Imam Syafi'i berarti hebat, berarti boleh. Sebab ada yang menyebutkan Imam Syafi'i setiap hari berkunjung ke kuburan Abu Hanifah di Baghdad, bertawassul kepadanya. Ini bagi yang tidak tentu tahu sejarah, ya, bagaimana orang Baghdad dulu terhadap kuburan di masa itu, ya. Kemudian dari mana riwayat ini didapat, maka orang akan ngangguk-ngangguk. Abu Hanifah kan imam wali, Imam Syafi'i imam wali. Anda siapa sehingga tidak membolehkan tawasul kepada kuburan wali? Lalu kita katakan, pertama riwayat ini memang ada dalam Tarikh Baghdad Al-Khatib, tapi musalsal bil kazzabin, tapi perawinya banyak pendusta. Yang kedua, yang membuktikan dustanya, pada masa Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad di Baghdad belum ada ceritanya kuburan yang dikeramatkan. Belum ada kuburan pada masa itu yang dikeramatkan. Wallahul musta'an. Dan insyaallah akan banyak kita dengar dongeng-dongeng nanti, itu banyak dongeng-dongeng pengantar tidur. Jadi kalau nanti ada yang kita mengingkari itu dibilang enggak punya referensi, itu biasa. Nabi aja dulu disuruh dibilang tak pandai punya referensi. Jelas ya? Ada yang bilang Jibril salah alamat mengantarkan wahyu. Ada itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, makanya Nabi suruh kita mengikuti yang terang-terang. Jangan masuk yang remang-remang. Pasalnya yang remang-remang jerawat macam bintang. Iya, bersinar dia. Makanya jangan di ruang remang-remang. Ruang syubhat itu seperti itu. Yang cantik pun, ya, yang tidak cantik terlihat cantik. Oleh sebab itu jangan masuk ruang remang-remang, karena memang tidak bagus konotasinya. Iya kan? Apa misalnya yang ruang remang-remang? Apa? Warung. Ada warung remang-remang. Berarti tidak boleh kita makan di warung lagi nampaknya. Oh, warung remang-remang. Oh, ada namanya, bukan warung aja, warung remang-remang. Apa lagi? Antum hafal kah? Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini 3 macam manusia dalam bersikap kepada para ulama. Ada yang tidak menghargai sama sekali. Ya, alasan kata tadi mereka enggak tahu nilai ulama itu, enggak tahu. Bahkan mohon maaf, ulama sendiri kadang-kadang enggak mau menghargai ulama seperti yang saya katakan tadi. Harusnya kita harus mengapresiasi para ulama itu. Dengan cara apa? Memuliakan mereka. Tapi kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ulama disuruh baris berbaris. Di depannya anak gadis. Jelas kaum muslimin dan muslimat. Padahal tidak ada baris berbaris. Ini alhamdulillah kita sudah sejak CD, SMP, SMA kan itu kan. Alhamdulillah sering jadi jadi pengibar bendera, tukang nyanyikan lagu Indonesia Raya. Notnya masih hafal sampai sekarang. Mi fa sol mi re do sol. Masih hafal sih. Jadi jangan suruh lagi baris berbaris ustaz-ustaznya. Tak kalau suruh juga baris berbaris, suruh ustaznya komandan upacara. Ya, yang lain-lain enggak. Inilah yang komandan komandan regunya siap geraknya. Anak gadis pula. Pakai baju masuk dalam celana.
Nah, celana panjang masuk baju dalam. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang kita tidak pandai mengapresiasi ulama, sekalipun kita kadang-kadang masuk jajaran ulama. Sama tadi dengan yang tadi. Dan lupa tonton yang tadi ya. Makanya ketika antum tapi jangan salah paham itu maksudnya. Nah, rupanya salah paham. Terpaksa saya ulang kaji lagi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qala Allah tabaraka ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsiran wa la tazid adh-dhalimina illa dhalala. Mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian, yaitu Tuhan-Tuhan yang dicintai, yang diibadatinya. Wala tadharunna waddan, dan jangan tinggalkan wad. Siapa wad nanti jelas oleh Ibnu Abbas. Wala suwa'an, dan jangan pula suwa'. Wala yaghus, dan jangan tinggalkan yaghus. Wa ya'uq, dan ya'uq. Wa nasra, dan nasr. Dan nama ada yang cantik namanya kan, tapi masya Allah dikultuskan itu. Wa qad adallu katsira, mereka telah banyak menyesatkan. Berhala-berhala tadi telah banyak menyesatkan. Wala tazididz zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau tambahkan ya Allah orang-orang zalim itu kecuali kesesatan. Nuh 23-24. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yaitu ahlu tafsir terbaik sepanjang sejarah Islam, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan anak pamannya. Apa katanya? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang saleh di kalangan umat Nabi Nuh. Falamma halaku, seketika mereka sudah mati, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan mewahyukan, mewangsitkan. Nah, syaitan membisikkan kepada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim, supaya mereka mendirikan di tempat-tempat mereka berkumpul, allati kanu yajlisuna ansaban, tempat-tempat biasa berkumpul. Ansaban itu jamak nasab, yaitu patung-patung. Wasammauha bi asma'ihim, dan diberi nama dengan nama orang-orang saleh itu. Ya, ini patung Suwa, ini patung Yaghus, ini patung Wad, ini Ya'uq, ini Nasr. Ya tuan-tuan, kalau lihat gambar, oh ini Syekh Fulan, kan terbayang tuh kan, masya Allah, Syekh hebat kan itu. Atau lama-lama natap, tampil jin di belakangnya, ya kayak Tuhan nampak kadang. Allah musta'an. Taib, wasammauha bi asma'im fafa'alu, lalu mereka mengikuti apa yang dikatakan syaitan tadi. Detailnya, syaitan itu bukan membisikkan ini, tapi datang seperti gaya seorang kiai haji. Nah, ya, dengan pakaian keagamaan, datang dengan pakaian orang yang agama. Ya, kalau kita pakai peci, pakai sal misalnya, pakai sarung kan, seperti kiai datangnya. Lalu dia datang, falam tu'bad, awalnya belum diibadati, belum disembah. Awalnya belum disembah, hanya sekedar jadi pengingat. Jadi pengingat. Kalau lihat, oh ini orang soleh, kita harus ikut orang-orang soleh. Hatta idza halaka ulaik, sampai generasi tadi habis punah pula, datang generasi selanjutnya. Wa tanassakhal ilmu, dan ilmu sudah mulai dilupakan, ubidat, sehingga diibadati. Dalam riwayat lain, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa thammata
طيب muallaq tabannya wa thammata adilatun ukhra yahtajuna biha fil bab, dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang dijadikan hujjah atau dijadikan hujjah oleh ulama dalam bab ini. Kita lanjutkan aja ya. Wa ammal ahaditsul warida fi mashru'iyyati at-tawassul bil jahi wad dzati lil anbiya'i was salihin wal awliya fala yasihhu minha syai'un. Adapun hadis-hadis yang datang yang isinya disyariatkan tawassul dengan kedudukan zat para nabi dan orang saleh serta para wali, fala yasihhu minha syai'un, tak satu pun yang sahih. Ada hadis-hadis yang maknanya boleh bertawassul dengan jah, dengan kedudukan nabi, dengan kedudukan wali, dengan kehormatan si fulan dan si fulan. Tidak satu pun yang sahih. Bal hiya ma baina manakira saqitah, akan tetapi hadisnya antara hadis-hadis mungkar yang jatuh, au mawdu'atin talifah, atau hadis-hadis palsu yang tak berharga. La taqumu bihal hujjatu inda ahli ilmi, menurut para ulama tak bisa dijadikan hujjah, tapi di kalangan orang-orang yang bukan ulama sering dijadikan hujjah. Kalau ada yang berhujjah juga di hadis palsu, berarti masalah dengan keulamaannya, karena dia tidak mengikuti manhajnya para ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah, fa hadza huwa alladhi lam takun as-sahabati yaf'alunahu fil istisqa'i wa nahwihi. Inilah yang tak pernah dilakukan oleh sahabat dalam istisqa, minta hujan dan seumpamanya. La fi hayatihi, tidak di masa hidupnya, wala ba'da mamatihi, dan tidak pula setelah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala inda qabri, dan tidak pula di samping kuburannya, wala ghairi qabri, dan tidak pula di samping kuburan selain Nabi. Wala yu'rafu hadza fi syai'in min al-adiyatil masyhurati bainahum, dan tidak termasuk doa yang masyhur di antara sahabat. Innama yunqalu syai'un min dzalika fi ahadits dha'ifah, tetapi dinukil sesuatu daripada demikian dalam hadis-hadis yang dhaif, marfu'ah wa mauqufah, baik yang dinisbatkan ke Nabi maupun kepada sahabat. Marfu' Nabi, mauquf ke sahabat. Aw an man laisa qauluhu hujjah, atau kepada orang yang perkataannya tidak dianggap hujjah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini beliau bicara tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika minta atau salat istisqa, meminta kepada Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Cuman kan bahasa Umar radhiyallahu taala anhu, karena memang orang dulu bahasanya dipahami, tidak pakai takwil. Kalau kita itu masalahnya. Jadi Umar mengatakan, kunna natawassalu binabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dulu kami bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal an panatawassalu bi ammi nabiyyina, hari ini kita bertawassul dengan paman nabi kita, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu mereka diberikan hujan. Nah, perkataan Umar inilah yang ibaratnya bahasa kitanya ambang belobio, ya, tahu ambang belobio, yang jadi titian oleh orang-orang yang suka mencari yang subuhan. Padahal hadis itu menjelaskan sendiri makna perkataan Umar itu, bertawassul dengan Abbas itu maksudnya apa? Kalau bertawassul dengan Abbas cukup Umar berkata, Allahumma inna natawassalu bi ammi nabiyyika. Ya kan? Kalau seandainya boleh bertawassul dengan Abbas. Ini nampaknya terpaksa diulang besok nih. Dah mulai lain, dah kendur nampaknya. Iya, saya maklum lah. Maklum saya. Sama gitu. Sama. Nah. Saya ulang sekali lagi, kalau tidak besok kita ulang balik. Aman tuh. Jadi orang ini kan di masa Umar terjadi kemarau, tak turun hujan. Lalu dilaksanakan salat istisqa.
Nah, untuk memuliakan orang yang lebih tua dan juga alul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang saleh, disuruhlah oleh Umar khalifah, maka disuruhlah Abbas yang tukang doanya. Dia salat dan dia yang berdoa istisqa. Jelas? Mewakili Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala. Nah, waktu itu Umar berkata, "Ya Allah, kami dulu bertawassul dengan Nabi, sekarang bertawassul dengan paman Nabi." Lalu kata Umar, "Ya Abbas, qum ya Abbas, ud'u istasqi." Wahai Abbas, berdoalah dan minta hujan. Jelas? Nah, sekarang apakah Umar bertawassul dengan zatnya Abbas atau dengan doanya? Dengan doanya. Sebab dia bilang berdoalah. Andainya dengan Abbas, tidak perlu Abbas berdoa. Jelas? Cukup Umar mengatakan, "Ya Allah, dengan kemuliaan Abbas turunkan kepada kami hujan." Tidak. Paham tak? Nah, kejadian ini dijadikan dalil oleh orang bertawassul dengan orang mati. Padahal Umar tidak bertawassul dengan orang mati, tapi dengan orang hidup, dan bukan dengan zatnya tapi dengan doanya. Jelas? Andainya dengan zat, kenapa ke Abbas perginya? Nabi masih ada tuh. Jelas? Kedudukan Nabi kan tak turun, tak hilang. Kedudukan Nabi hilang di sisi Allah setelah matinya? Tak kan? Tetap mulia di sisi Allah? Tetap. Ini menandakan bahwa hadis membatalkan klaim itu langsung, bahwa Umar bukan berdoa tawassul dengan zatnya Abbas, tapi bertawassul dengan doanya Abbas. Dan ini sudah kita maklumi bahwa salah satu tawassul yang masyru' itu adalah bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup. Kalau orang yang sudah saleh, yang sudah mati, didoakan, bukan berdoa. Jelas, Ustaz? Orang yang sudah mati tidak ada lagi doa sih. Ya, kalau biasa berdoa makbul, balik lagi sini lagi. Kan banyak hadis tentang orang syahid, ingin dia mati, ingin lagi dia hidup, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, tapi dikabulkan? Enggak. Orang yang menyesal sedikit bersedekah, pas dia mati minta lagi balik supaya bersedekah lebih banyak. Apalagi yang kedekut. Kedekut lebih parah lagi. Tapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tak bisa lagi. Makanya doa orang yang sudah mati tidak ada lagi. Yang ada adalah doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati. Dan adapun beristidlal, mengambil dalil dengan kasus Umar tadi, hadisnya sahih tapi istidlalnya tidak sahih. Karena kalau seandainya dengan zat, kenapa Umar pindah ke Abbas? Kenapa tidak langsung ke Rasulullah? Ada Umar, Abu Bakar juga kan? Ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan pangkatnya Rasulullah, dengan kedudukannya Abu Bakar radhiyallahu. Sebutlah semuanya, mulai daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak ada dilakukan Umar. Padahal antum ingin meluluskan tawassul dengan zatnya orang-orang yang sudah mati atau dengan kedudukan orang-orang saleh. Jadi dalilnya sahih tapi pengambilan dalilnya tidak sahih. Berarti salah dia. Tidak boleh nyalakan saya. Gimana lagi ya? Yang salah harus tetap salah. Yang benar tetap harus benar. Kalau tidak, gimana orang tahu mana yang salah, mana yang benar? Dakwah itu harus begitu memang. Tidak bisa itu betul juga, yang ini benar juga. Mana sih? Mana? Tidak, dakwah namanya itu hiburan namanya. Nah, kalau yang dakwah itu adalah yang benar mesti dikatakan benar, yang salah mesti dikatakan salah. Apalagi dalam bab-bab seperti ini, bab-bab akidah yang dengannya subhanallah memisahkan jalan antara kita. Oleh sebab itu, maka kembalilah kepada pemahaman yang sahih dan jauhi pemahaman yang keliru. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Ini nampaknya harus diulang yang poin ini, nampaknya ya. Karena sudah di penghujung waktu. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, karena sudah tidak semangat lagi nampaknya. Jadi tidak buka tanya jawab noh.
Iya, karena ada jelas. Yang belum jelas besok kita perjelas insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.